Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Raffiana dengan NIM 1911705 dari Prodi PGSD Universitas Trilogi ingin menjelaskan mengenai limbah. Lebih tepatnya mengelola limbah. Dalam mata kuliah pengelolaan laboratorium keSD-an dengan dosen pengampu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama-tama dalam mengelola limbah itu ada pengertian limbah. Di sini pengertian limbah adalah buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan produksi, kegiatan hidup manusia sehari-hari, kemudian kegiatan industri, maupun kegiatan domestik rumah tangga yang dikenal sebagai sampah, di mana sampah ini kehadirannya tidak diinginkan oleh semua manusia. Jadi oleh karena itu kita harus mengelola limbah dengan baik. Limbah juga merupakan barang benda yang sudah tidak digunakan, tidak bernilai ekonomis, baik itu sampah organik, limbah organik, limbah non-organik. Limbah non-organik sewaktu-waktu dapat didaur ulang kembali, kemudian bisa diubah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Untuk limbah non-organik atau organik, yaitu limbah dari bekas-bekas sayur-sayuran yang membusuk, kemudian daun-daunan kering, itu dapat digunakan juga untuk pupuk serta untuk penyubur tanah untuk tanaman pertanian para petani. Dan selanjutnya ada penanganan dan pengurangan limbah. Di sini pertama ada reduce, kemudian ada reuse, ada recycle, ada replace, dan reduce. Mengurangi sumber limbah dan mencegah timbul limbah, yaitu teknik meminimalisasi limbah. Yang kedua ada reuse. Kita dapat mempergunakan kembali limbah sesuai bentuk aslinya untuk kegunaan lain, seperti kita bisa menggunakan kembali kardus, botol-botol bekas atau sepatu-sepatu bekas kita bisa gunakan untuk didaur ulang untuk menjadi pot, vas bunga. Dan yang ketiga ada recycle, suatu proses di mana limbah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan mentah untuk produk baru. Dan yang keempat ada replace. Kita bisa mengganti bahan yang tidak dapat diperbaharui dengan bahan yang dapat diperbarui. Kita bisa yang awalnya menggunakan botol sekali pakai atau botol-botol kemasan minuman yang hanya sekali pakai, kita bisa menggantinya dengan botol minum seperti Tupperware. Tempat makan pun juga yang tadinya dengan menggunakan bungkus kertas nasi, kita bisa mulai dari sekarang menggantinya dengan tempat makan Tupperware. Nah, selanjutnya ada penyimpanan limbah dan pengumpulan limbah. Di sini berikut ada cara pengumpulan dan penyimpanan limbah, yaitu di sini saya membahas limbah-limbah dalam laboratorium atau ruang laboratorium yang harus sesuai dengan pedoman limbah-limbahnya, karena limbah yang ada di ruang laboratorium itu cukup berbahaya bagi kehidupan manusia. Nah, pertama cara penyimpanan limbah atau mengelola limbah yaitu menggunakan wadah pengumpulan limbah atau tempat seperti yang ada di
Dan kemudian menggunakan seperti tempat kontainer atau derigen, tong yang sesuai dengan standarisasi. Kedua, untuk pencampuran bahan-bahan kimia, bahan yang dicampurkan harus benar-benar aman, dijauhkan dari panas matahari langsung, kemudian dijauhkan dari bahan bakar yang mudah terbakar, dijauhkan dari api. Kemudian ketiga, memberikan label, memberikan suatu tulisan peringatan di mana bahwa tempat atau wadah tersebut adalah bahan kimia berbahaya yang merupakan limbah kimia atau limbah kehidupan sehari-hari dari domestik rumah tangga yang sudah tidak terpakai, kemudian itu benar-benar berbahaya. Jadi ditempatkan di tempat, kemudian diberikan nama atau label supaya orang lain tahu bahwa ini limbah berbahaya. Bisa dengan menuliskan nama cairan, nama jenisnya, terus bahan-bahan yang terkandung itu apa saja. Selanjutnya ada yang keempat, penyimpanan tidak lebih dari 1 tahun dan harus ditutup agar tidak menimbulkan kebocoran. Dan yang kelima, semua drum atau dirigen, kontainer itu harus yang berisi limbah harus disimpan terpisah untuk mengurangi kemungkinan kebakaran, ledakan, atau keluarnya gas. Dan yang keenam, itu semua limbah tidak boleh terpapar langsung oleh cahaya matahari atau bahan bakar seperti bensin, solar, ataupun api seperti korek api gitu harus dijauhkan.